Yo, what's Langsung ya. up? Balik What's up? lagi di Podival di episode ngober Ngobrol berdua aja. aja. Kali ini kayaknya lagi resah cuy. Sama gue juga rasanya Asli. tentang kehidupan tuh Nah iya. kayaknya rumit dan panjang Asli. kayaknya. Gini deh. Aing ya, kalau Aing ya, di kehidupan Aing ya. Kalau Aing lagi resahnya tuh masalah nilai cuy. Nilai kuliah berarti. Yoi. Hmm. Masalah nilai kuliah. Yap. Udah gitu sama keluarga juga, keuangan anjing. Nah itu tuh. Aing lagi resah banget lah ini masalahnya. Kalau sih masalah apa? Kalau gue mungkin keluarga ya. Nah, Keluarga, dari sisi keluarga juga ada yang nggak bisa diomongin, cuman gue bilang permukaan aja. sama Gitu sih aja. intinya. Tapi apa ya, Aing nggak tahu kenapa keluarga Aing akhir-akhir ini kayak tumben nggak nongkrong kamu, ngerti nggak? Jadi kayak nyuruh Aing tuh untuk nongkrong gitu. Nongkrong. Jadi tapi Aing nggak tahu kenapa maksudnya tuh ya istilahnya. Tapi belakangan itu Begi kamu nongkrong deh mumpung lagi libur mungkin. Jadi istilahnya nyokap gue tuh malah sekarang tuh kayak istilahnya lu nongkrong gitu anjing. Kenapa ya? Nggak tahu kan, bingung nggak tuh, resah banget anjing rasanya. Oh, kalau misalkan lagi di rumah, bisa Tumben nggak nongkrong. iya. Begitu pas kuliah nih, Hah? kan pemikiran mungkin ya, istilahnya pemikiran Aing mungkin karena ngelihat istilahnya mumpung masih libur. Nanti begitu Iya, kuliah, bisa. nah iya. Karena lagi libur kan daripada di rumah Ah, atau nggak ada apa namanya bahan yang diobrolin sama teman gitu kan. Mungkin oke. orang tua juga Ngerti gitu. ngerti mungkin gitu ya. Cuma kan ya nggak tahu ya. Tidak ada udah. orang tua gitu kan. Gue juga kalau untuk urusan nongkrong ya orang tua gue mah gimana gue aja soalnya kan orang tua gue mah tahu kalau gue tuh orang rumahan, jadi lebih seneng habiskan waktu di Rumah. ranjang. Dengan colhai Di ranjang. anjing. Kalau enggak nonton mungkin atau mengerjakan sesuatu lah gitu. Udah jangan, gak usah dipegangin. Ya. Anjing. Terus lu apa lagi? Resah-resah apa lagi? Gue resah tentang kehidupan, tentang mungkin pertemanan mungkin. Pertemanan dan jalan hidup gua mungkin yuk. Karena Jalan hidup gua beberapa hari kemarin sih gua lagi apa namanya, banyak nontonin tentang youtuber pengalaman dari kerjaan mungkin. Kayak misalnya fotografi, videografi gitu kan. Tapi gua lebih resah, jadi resah karena saat ini gua belum tahu jati diri gua belum menemukan. Lu belum menemukan jati dirinya gua kayak gimana. kurang jauh sih Anda. Sih, tapi enggak sih. Istilahnya berarti mana itu masih kayak istilahnya nyari jati diri kayak gitu. Ya biasalah namanya Anak muda ini. emang paling anjing namanya anak muda gitu. Kan ada yang dari remaja bahkan dari kecil pun udah menemukan jati diri atau karakter dirinya kayak gimana. Nanti untuk kerja kayak gimana udah ada yang tahu. Cuma kan ya kayak gua gini kondisinya kan gua anjing bingung banget karakter gua gimana. Kalau katain ya, mungkin Mane kenapa bingung? Lu kenapa bingung sama jati diri lu? Karena dulunya memang Mane lebih sering di rumah, jarang untuk sosialisasi sama orang-orang, dan dulu itu jarang untuk ngobrol kayak gini gitu. Ya. Lu ngobrol kayak gini kan istilahnya ngobrol banyak gitu sama orang-orang kan baru-baru sekarang gitu. Yep. Kalau dulu kan di rumah gitu. Cuman kalau untuk masalah jati diri, mungkin doang nih ya. Kenapa tuh? Dia lu nih. Lu terlalu banyak mikirin yang aneh-aneh cuy. Jadi istilahnya lu ngebandingin kalau misalnya gitu mungkin. Enggak, blok. Kagak gitu anjing. Jadi lu mikirnya ke sini. Udah gitu, anjing, ini mau jalan lagi ke sini. Jadi istilahnya pemikiran mana itu belibet, Cang. Iya. Jadi mana enggak bisa sering ngomongin belibet. Iya. Istilahnya makanya apa ya? Pemikiran mana ya udah muter-muter doang di situ. Tapi mana enggak nemuin intinya. Nah, mana belum nemuin jalan untuk ke intinya gitu aja sih. Ya itu, ya posisi gue tuh lagi di situ ya. Nah itu makanya kalau
aing ya kalau kata gue mending udah chill aja gitu anjing, bawain aja santai aja. Iya, kalau misalkan, nah itu masalahnya kalau misalkan gua chill nggak bisa cuy. Nah itu Harus ada yang gua kerjain, harus ada yang gua planning lah mungkin ya. Nah itu terlalu banyak planning juga bikin mana pusing, cuy. Mungkin ya. Come on aja. Hidup tuh jangan selalu jangan selalu direncanakan aja. Jangan terlalu script banget aja kalau kata orang mah. Iya. Iya, jangan terlalu script banget. Ya emang ada orang bilang mungkin ya, hidup itu kayak by accident. Iya. Secara tidak sengaja. Iya. Kayak misalkan peluang atau apa, misalkan kita ketemu orang baru, kita ketemu orang yang ternyata ngebantu kita, padahal kita kita nggak tahu gitu. Bahkan orang itu mau ngebantu kita atau enggak, ternyata secara nggak langsung ngebantu kita. Iya. Gue percaya itu cuman mungkin karena kebanyakan di rumah mungkin ya. Jadi ya pikiran gue muter-muter cuy. Nah itu mungkin ya. Itu cuman istilahnya gue cuman kayak mana kayaknya lagi terlalu banyak pikiran, terlalu banyak mikirin sesuatu hal yang istilahnya ngebikin siap pusing sendiri gitu. Kalau gue mikirin hidup gue ya istilahnya, kehidupan gue mikirnya ya udah jalanin aja. Tapi aing juga nggak bisa cuman mikir oh iya jalanin aja, aing nggak mau. Tapi aing mikirnya ya udah aing jalanin, tapi pasti ada tapinya. Tapinya kenapa itu pasti banyak. Kayak gitu. Bakal ada pembelajaran lah di dalamnya gitu. Gue ke situ sih, maksudnya ya pokoknya dijalanin. Cuma mungkin itu terlalu banyak pikiran aja gitu. Jadi membebani gue sendiri mungkin ya. Dan apa ya kalau tentang kehidupan tuh, kalau lu sendiri gimana? Kalau gue yang paling lu rasain? Gue rasain mah cuma satu sih sekarang. Apa? Kuliah. itu doang. Oke, udah. Lu tau gak? Pemikiran gue tuh istilahnya yang ngebikin gue resah mungkin untuk 3 tahun ke depan mungkin ya. 3 tahun ke depan. Karena kan lu jangka kuliahnya lumayan kan ya? Karena kan gue ngambilnya cuma D3 gitu kan. D3 ya? Soalnya pemikiran gue yang bikin gue resah tuh cuman ada 2 sih sebenarnya. Kuliah sama orang tua. Soalnya dari sisi orang tua kenapa? Dari sisi orang tua gini, bokap gue tahun ini pensiun. Ya kan? Gue masih nggak tahu bulan apanya, gue nggak tahu. Cuman kayaknya deket-deket ini. Yep. Nah mau nggak mau istilahnya dengan pola hidup gue yang dulu, gue hidup langsung kayak istilahnya ini gue nih dulu nih langsung kayak gitu. Balikin ya, kayak langsung lu terima semuanya gitu. Istilahnya kayak lu kayak ada yang nuntut lah anjing, kayak bos nuntutnya gimana, gue nggak mau tahu, lu harus bisa, lu harus gini bla 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 bla. Anjing kayak gitu cuy, itu yang istilahnya bikin aing kayak anjing kalem nih. Padahal lu dari dulu tidak terbiasa cuy. Makanya istilahnya ya sekarang mau nggak mau aing jalanin hidup aing dengan rutinitas aing yang baru. Udah gitu aing juga belajar gitu gimana nih aing nata hidup aing ke depannya tuh gimana nih. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya aing berpatokan ya udahlah, udah gitu aing terlalu banyak mikir anjing ya anjing kenapa aing nggak gini, kenapa nggak gini, kayak gitu cuy. Kalau menurut gua terlalu banyak menyalahkan diri sendiri juga itu salah nggak baik cuy. Makanya pengalaman gua menyalahkan diri sendiri itu bukan salah satu jawaban, itu malah memperburuk diri kita. Iya. Bahkan kita tuh kayak yang harusnya kita belajar dari pengalaman buruk lah, belajar dari pengalaman buruk. Tapi kalau kita menyalahkan diri sendiri itu jadi nggak dapat pelajaran dan impactnya malah penyesalan. Penyesalan. Jadi ya itu sih pembelajaran yang bisa diambil tuh. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Memang. Kita nggak boleh menyalahkan diri sendiri juga, karena kita nggak sendiri hidup di sini ya. Dan dulu tuh salahnya gue ya, istilahnya gue terlalu banyak ngebandingin
diri gue sama diri orang lain gitu. Misalnya termasuk di tongkrongan gue juga gitu. Kenapa ya gue nggak kayak lu ya misalnya gitu, kenapa ya anjing keluarga gue nggak kayak keluarga lu, kenapa ya bokap gue kagak pemikirannya kagak kayak si ini, kenapa ya kayak gitu. Makanya aing sekarang mikir gini aja, semakin banyak aing insecure udah gitu mikirin yang lain aneh-aneh, aing nggak bakal maju anjing, aing bakal tetap aja di titik itu juga gitu. Iya, karena malah lu makin down malahnya. terlalu apa ya namanya, bukan terlalu sih, satu menyalahkan secara tidak langsung, menyalahkan posisi sih sekarang. Posisi lu sekarang nih bahkan gimana? aing pernah mikir gini, anjing ngapain aing hidup. Sumpah aing pernah pemikiran aing pakai gitu cuy. Gue juga parah sih cuy, gue panas banget anjing. Masa buka gitu anjing. Lalu gimana? Kalau itu titik terendah seorang, tapi untuk gua pas gua memikirkan untuk bunuh diri lah ya. Bunuh diri gitu kan semua orang pasti pernah. Tapi itu gua masih belum mencapai titik terendah. Mungkin saat itu titik terendah, tapi sekarang tidak. Karena ya namanya manusia, kita hidup itu harus selalu survive. Walaupun di kondisi apapun kita harus survive sebisa mungkin. Itu sampai kita ya benar-benar dipanggil gitu. Bukan kita manggil sendiri anjing, bukan kita udahlah capek hidupnya ya. Gue mau bunuh diri aja anjing males juga ya gitu. Kebayang di ininya Ci, di begitu pas ketemu sama Tuhan gitu. Oh kenapa mati? Gantung diri Romo misalnya gitu kan. Gantung diri gitu. Mau hidup lagi enggak? Belum juga dipanggil anjing. Kamu mau nyerobot anjing. Nyerobot tuh bawah tuh anjing. Udah di kehidupan nyerobot gitu kan. Mau beli minum nyerobot. Mulu apa sih anjing? Gua bunuh 2 kali lo. Begitu anjing. Itu yo apa namanya? Di saat-saat kita merasakan titik terendah itu, fungsinya tongkrongan tuh itu. Iya. Fungsinya teman dan tongkrongan atau circle yang baik itu. Iya. Kan buktinya juga kan saya sering anjing-anjing kan. Iya. Betul. Saya sering dianjing-anjingin karena pemikiran saya yang belibet. Iya. Selalu itu. Masalah cewek juga yang sering anjing-anjing sih ya gitu. Betul. Tapi karena circle, gue merasa circle gue baik saat ini dan teman-teman gue baik, jadi gue ngerasa anjing gue ketolong banget deh. Dan 2020 kemarin tuh kan tahun yang berat lah ya, tahun yang berat bagi kita. Tapi semua lah anjing itu. Semua kan. Nah makanya dari itu kita, gue lah bersyukur banget sama circle gue ini karena menolong banget, karena saat gue lagi ini ada aja gitu. Iya. Yang bantu lah, yang ngasih tahu lah. Walaupun tidak membantu tapi ada tempat untuk bersender. Anjing gitu cuy. Bersender. Anjing jangan goblok gitu. Berarti ada yang cemburu. Tapi gini cuy, ngomongin apa ya, masalah kehidupan gitu ya. Iya. Kan tadi kita udah bahas tuh, sentil lah dikit lah istilahnya masalah kehidupan. Dikit lah. Gak usah banyak dulu lah ya. Iya. Soalnya hidup kita juga udah perih gitu ya. Perih pisan anjing gitu. Parah anjing. Nih lihat tuh goblok. Pengalaman hitam gitu. Pengalaman suram lu ya. Suram mah anjing bener parah cuy kalau aing istilahnya. Udah gitu makanya aing ngeliat di kampus nih. Kenapa? Kalau kita ngeliat di kampus nih, kita nyentil kampus dikit. Aing lihat teman-teman aing yang di kampus ada gitu. Ya ada beberapa orang juga di kampus gitu. Aing ngerasa anjing. Oh gini ya gitu. Oh ketemu orang baru tuh gini ya. Oh tongkrongan situ gini ya. Orang yang beragam banget cuy. Makanya aing ngerasa ketika mungkin ya istilahnya ada beberapa orang yang udah ngobrol sama aing. Udah gitu ada yang kayak nganggap anjing bang. Kan istilahnya umur aing lebih tua ya. Lebih tua. Nah udah gitu anak-anak itu tuh kayak istilahnya ngobrol anjing iya bang. Begitu ngobrol sama aing tuh kayak oh iya ya. Tapi aing nggak bisa gitu bang. Ya sih gimana caranya? Ya harus kayak gini kata Indonesia. Jadi kayak bapak motivator anjing jatuhnya cuy. Asli dikit-dikit bang.
aku gini bang, aduh anjing kata ini kalau chill dulu lah anjing kata. Jadi gitu cuy, udah ke kampus anjing, jadi bapak motivator anjing. Starting langsung bertemu dengan apa? Adik-adik gitu. Adik-adik yang baru apa mungkin beranjak dewasa baru punya masalah. Iya sih, dia baru ada aing curhat dikit ya, masalah teman aing. Iya. Dia ngerasa kalau misalnya aing tuh salah masuk ke sini. Tidak sesuai jurusan tapi dia udah masuk gitu. Yeah. Aing ngomong lah katanya, "Lu fashion siapa sih?" Saya mau ngikutin fashion kata gitu. Aing nanya dulu fashion siapa? Fashionku bisnis. Passion. Iya, passionnya dia tuh bisnis. Passion. Iya banyak. Salah anjing. Passionnya dia bisnis. Passionnya dia bisnis. Aing ngomong lah. Dengan pengalaman yang Aing udah coba gitu kan. Kalau masalah bisnis tuh, sih bisa belajar anjing katanya. Bukan masalah sih harus belajar masuk ke fakultas bisnis gitu. Ke manajemen gitu. Manajemen dan nggak harus ya. Nggak harus aja. Nggak harus. Yang pikir soalnya bisnis itu kita bisa belajar istilahnya kan. Dari hal kecilnya kita bisa belajar bisnis itu. Selain nih, contoh nih, bisnis di kampus nih. Joki tugas, betul kan? Betul. Anda langganan kan? Saya langganan pada salah satu teman saya. Gitu cuy. Itu salah satu bisnis. Ya. Asalkan satu sih, Rajin. Intinya kalau misalkan kuliah, orang yang mau fokus kuliah, bahkan apa ya? Itu sih intinya fokus dulu kuliah mungkin ya. Gak mungkin sih emang kalau misalkan kalian kuliah kan ada yang masih ditanggungan orang tua, ada yang udah kerja sendiri. Kalau udah kerja sendiri biasanya emang butuh, jadi tidak akan mempertanyakan ini passion gua atau cuy. Bukan kalau misalkan asli udah duit sendiri mah gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang baru masuk kuliah dan masih ditanggungan orang tua, kalau misalkan lu mikir pas sudah masuk belum passion, itu bukan passion lu ya, sebenarnya lu nggak nyaman aja. Pasti. Kalau dipikir ya, kalau misalnya ngambilnya dari orang ya, dari gue passion di kesehatan kagak. Ya kan? Pola hidup gue ada sehat-sehatnya kagak. Waktu itu tiap bulan minum ya kan. Sekarang ngebako. Anjing sehat banget. Sehat banget gitu kan. Kesehatan. Orang kesehatan kayak gini anjing. Tidak untuk dicemil. Asli sih anjing. Makanya mikirnya kalau sih ngikutin passion sih ya, sih ngikutin kemauan daging mana ya istilahnya. Sih maju bisa asalkan memang mana tekad. Iya. Tekad tuh harus kuat kalau misalkan kalian mau ngejar mau ngejar passion kita, tekad, usaha harus keras banget. Sumpah. Karena soalnya kalau misalkan gua nih passion gua seni gitu kan. Seni maksudnya gambar lah gitu. Ternyata pas gue masuk ke studi yang sesuai dengan passion gue itu, ternyata gue mikir anjing ini kayaknya bukan passion gue. Nah itu balik lagi sebenarnya itu bukan masalah passion, itu masalah masalah sementara kita, kayak misalkan contohnya tugas berat kan. Tugas berat, nah kita baru mikir anjing ini kayaknya bukan passion gue. Iya. Nah itu sebenarnya bukan masalah passion cuy. Iya cuy. Itu masalah males anjing. Males sama rintangan yang itu resiko gitu. Itu resiko anjing. Gak ada misalkan gak ada passion yang gak ada resikonya, gak ada. Kayak misalkan orang udah berhasil karena dia ngaku bahwa dia ngikutin passionnya ya. Dia dalam proses dia menuju berhasil itu ya pasti kan ada rintangan, ada resiko, ada masalah yang dihadapin gitu. Iya. Gak mungkin jalan aja, gak mungkin. Gak bisa aja. Sekarang gini deh, yang temen gue tadi ngomong passion dia bisnis gitu kan. Istilahnya gini, kalau misalnya dia udah kuliah bisnis, ngambil ininya akuntan apalah gitu kan. Begitu dia ngambil itu. Begitu tapi ilmunya dia nggak bisa dia pakai untuk dirinya dia sendiri gitu. Istilahnya dia nggak bisa buka bisnis
untuk dirinya sendiri gitu anjing. Tapi malah dia ikut sama orang gitu anjing. Kan percuma anjing. Ikut sama orang gitu. Kerja sama orang gitu istilahnya. Dia nggak bikin satu perusahaan kayak apa segala macam, itu kan percuma juga. Sebenarnya bisa aja kayak kita misalkan tapi untuk yang sebenarnya dari segala bidang ya bisa cuy. Karena misalkan kita kerja sama orang itu, kita mencari pengalaman di perusahaan misalkan, atau enggak misalkan di rumah sakit sebagai job lu untuk di bidang kesehatan, kita bisa aja ada waktu luang kita pelajarin sistematis bisnisnya di rumah sakit itu gimana, atau kita nanya orang yang emang khusus di keuangan kayak gimana. Sudah bisa aja kita nyari pengalaman, dan bisa aja bahkan kalau misalkan Tokopedia ini keren track ya, bubar cuy, bubaran anjing goblok. Oke, tadi sampai bisnis ya, bisnis kedokteran. Oke. Kalau misalnya dari kita mau mengambil peluang bisnis dari kesehatan, itu sebenarnya bisa aja. Ada aja. Misalkan kayak lu jualan masker. Iya. Kagak gitu juga anjing. Tapi iya sih bisnis sih. Iya. Bisnis, tapi ya itu lah pokoknya bukan sama kesehatan lah gitu. Tante aing aja bikin masker kebeli Fortuner gitu. Nah, itu iya kan. Itu bisnis aja. Kesehatan ada. Masker kan melindungi kita. Iya kan? Untuk sekarang gitu. Untuk sekarang. Kuliah enggak gitu kan. Iya. Berarti kan istilahnya apa ya? Saya kuliah di di prodi yang Sia mau tuh itu belum tentu untuk istilahnya udah gitu nih, kedepannya itu kan belum tentu gitu. Itu sebagai kayak apa ya? Pegangan doang cuy. Pegangan doang. Iya. Ya, kayak misalnya setelah kita lulus itu ya itu pegangan doang. Iya. Dan kalau mau kerja mau itu ya itu by accident sih. Dan mungkin ada itu masing-masing orang punya waktunya sendiri untuk bisa menemukan passion atau menemukan yang dia enjoy di mana gitu. Itu proses dari masing-masing orang beda-beda. Iya, kan. Ada yang cepat, ada yang lambat. udah nemuin nih anjing. Ini gini nih. Ternyata dari passion itu bisa menghasilkan. Ada yang kayak gitu, ada yang cepat, ada yang lama gitu. Ada yang prosesnya lama. Anjing harus jatuh bangun dulu. Ada yang harus ya itu jatuh bangun, dan bahkan ada yang tua sekalipun baru menemukan passionnya. Ada. Sekarang gini deh, apa ya? Gak usah ngambil dari anak kuliah dulu lah ya, masalah anak bisnis itu aja nggak usah lah. Sekarang gini deh, anak SD kelas 5 jual slime, rumahnya gede anjing. Iya itu. Iya. Gitu dulu aja. Ada beritanya kalau nggak salah ya. Ada. Waktu slime itu masih lagi naik-naiknya kan. Iya. Kau dipikir, Cang anjing, zaman dulu aing main apa ya? Aing SD udah ada anjing slime-slimean itu yang 500-an anjing. Yang kecil gini ya. Iya, cuy. Anjing itu udah ada gitu. Cuman yang bau harum itu ya, yang ada anjing parkas. itu zaman dulu tuh udah ada. Cuman memang di-up lagi, dibikin lagi. Viral lagi. Itu aja. Itu apa kayak tren gitulah. Iya kan? Ada yang lama-lama terus di viral lagi itu namanya booming lah gitu. Makanya anjing gitu. Makanya begitu pas aing nginiin dia kan, aing ngasih tahu ngapain sih ngikutin passion mana susah sebenarnya. Aing waktu dulu passion aing istilahnya kan pariwisata. Tapi aing udah nyobain nih, aing udah masuk SMK pariwisata. Udah gitu untuk dididiknya kan benar-benar kan pariwisata bukan? Pariwisata ya. Iya, dididiknya dari dari bahasa Inggris dan lain-lain gitu kan. Seragam gitu. Apa segala macam juga harus kenceng gitu. Tapi aing enggak kuat gitu anjing. Soalnya bukan apa-apa sih anjing. Aing masih mikirnya anjing kenapa sih enggak kayak SMA lainnya. Kayak gitu. Ya itu salah satu resiko dari passion lu sebenarnya. Karena lu malas aja mungkin. Iya. Ya itulah aing apa ya? Emang satu aing mau orangnya malas gitu kan. Iya. Begitu dikasih yang kayak gitu, anjing. Kok anjing gini anjing? Iya, sama. Kintil gitu. Nah, makanya kayak pengalaman gue. Iya. Tugas banyak anjing. Gue baru mikir anjing. Pas cuman pokoknya setiap tugas banyak itu baru kepikiran anjing ini bukan passion gue. Enggak anjing. Susah. Itu cuma resiko
resiko lu ngejar passion lu kayak gitu. Dan yang apa, dan lu harus terima karena ya kondisinya udah kuliah gitu. Iya. Udah menghabiskan duit. Makanya ada aing ngutip satu omongan dari dosen aing. Parudi aing sampaikan. Yang apa yang Anda inginkan dari saya gitu. Nikmati suatu proses. Betul. Dan bikin suatu proses belajar itu nyaman. Jangan mikir susahnya aja, tapi ke depannya. Itu cuy. Sama kalau misalnya di tongkrongan juga gitu. Jangan mikir anjing sama temen aing mah gini, anjing siapa kopet, misalnya kalau orang Sunda gitu kan. Anjing siapa pelit. Terus segala macam. Cuman ya udah gitu ya. Enakin aja gitu. Yo. Jadi segini aja dulu pembahasan tentang kehidupan kita, keresahan kita ya. Resah banget sih asli. Jadi kali lah ya kan. Kita ngomongin kayak gini gitu. Siapa tahu ada pemasukan juga buat kalian gitu kan. Ada yang masuk, ada insight lah, ada pemikiran terbuka untuk kalian gitu. Kayak ya udahlah ini segini aja dulu. Kalau misalnya ada yang makna-makna yang kalian bisa ambil aja gitu kan. Kita nggak minta bayaran gitu. Enggak. Kita minta subscribe-nya aja. Subscribe, gitu like-nya, share juga jangan lupa. Komen juga cuy. Komen. Oke. Segitu aja dari Podival ya nggak Cang? Yoi. Podival, ngober, apapun. Segmen selanjutnya kita akan bertemu lagi di segmen-segmen episode selanjutnya. Oke. Bye bye. See you in the next time.